Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan ataupun memberikan rangkuman terhadap presentasi yang sudah kalian sampaikan, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5, mengenai sistem periodik unsur, di mana rangkuman yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni dari pembahasan sistem periodik unsur itu terdapat paling tidak 3 hal yang patut kita pahami. Yang pertama yakni tentang perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Dan yang ketiga yakni sifat-sifat keperiodikan. Baik, kita akan lanjut. Masuk pembahasan pertama yakni tentang perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, sistem periodik unsur ini teori awalnya yakni ditemukan oleh salah satu ilmuwan yakni Antoine Lavoisier tahun 1789, di mana Lavoisier mengelompokkan 33 zat murni yang diketahui ke dalam 4 kelompok sederhana, yakni gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi Lavoisier ini mengelompokkan unsur-unsur atau zat-zat hanya baru berdasarkan kelompok-kelompok yang sederhana, yakni diantaranya kelompok gas ada hidrogen, oksigen, nitrogen, cahaya, dan kalor. Kemudian non-logam yakni karbon, fluor, klor, fosfor, dan sulfur. Kemudian kelompok logam arsen, argentus, bismut, kobalt, nikel, plumbum, timah, seng, dan yang terakhir adalah kelompok golongan tanah, yakni unsurnya alumina, barit, kapur, silika, dan magnesia. Anthony Lavoisier memiliki kelebihan teori sistem periodik unsurnya, yakni yang pertama karena memang ini Lavoisier ini baru pertama kali yang mengidekan, mencetuskan untuk mengelompokkan zat-zat, maka kelebihannya yakni menjadi pelopor pengelompokan unsur kimia secara sistematis yang membedakan logam dan non-logam. Dan kekurangannya adalah pengelompokan masih terlalu umum dan memasukkan zat immateri atau bukan materi seperti cahaya dan kalor atau kalori ke dalam daftar unsur. Kekurangan ini wajar karena memang baru pertama kali dikembangkan tentang pengelompokan zat-zat yang ada di alam. Teori kedua yakni disampaikan oleh De Bruyner 1 abad kemudian kurang lebih, yakni tahun 1829, di mana De Bruyner dalam hal peran untuk mengelompokkan sistem ataupun unsur-unsur yakni mengemukakan hukum triade, yakni unsur dikelompokkan bertiga berdasarkan kemiripan sifat, di mana massa atom unsur tengah adalah rata-rata dari unsur tepi. Contohnya di samping ini, untuk mengetahui unsur apa saja yang saling berkaitan atau satu kelompok, yakni dikelompokkan diantaranya melalui nomor massa. Misal yang kelompok pertama nomor massa Li yakni 6,94, lalu nomor massa K 39,10. Maka unsur apa yang berada di tengah untuk menjadi triade, untuk menjadi 3 unsur yang berada dalam satu kelompok, yakni dengan cara menambahkan massa atom litium dengan massa atom kalium, lalu dibagi 2, dapatlah angka 23,02, dan ini mendekati angka massa atom 22,99 yang dimiliki oleh natrium, sehingga unsur litium, natrium, dan kalium berada dalam satu kelompok triade.
Begitupun untuk unsur-unsur yang lain, yakni dengan cara menjumlahkan, kemudian dibagi 2, lalu dapatlah unsur yang di tengahnya, nomor massa yang sesuai atau mendekati hasil rata-rata dari kedua unsur yang menjadi unsur yang ketiga yang melengkapi unsur triade. Begitupun seterusnya pada unsur-unsur yang kelompok ketiga. Nah, kelebihannya yakni menunjukkan yang pertama, untuk pertama kalinya bahwa terdapat pola keteraturan antara massa atom dengan sifat kimia unsur. Ini kelebihan daripada teori Dobereiner. Akan tetapi ada kekurangannya, yakni kurang efisien karena hanya sedikit unsur yang dapat dikelompokkan ke dalam triade ini. Tidak semua unsur bisa dikelompokkan dalam triade. Lalu berikutnya teman-teman, kita masuk ke teori perkembangan atom yang ketiga. Setelah tadi Lavoisier, lalu berikutnya Dobereiner. Nah, yang teori ketiga terus mengalami perkembangan di tahun-tahun berikutnya, yakni oleh John Newlands, di mana John Newlands ini mengemukakan hukum oktav dalam pengelompokan unsur-unsur. Yakni jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8 seperti tangga nada. Nah, ini bisa dilihat di contohnya di samping bahwa unsur-unsur dikelompokkan ke dalam 8 unsur dalam satu periode, lalu berikutnya di bawahnya periode berikutnya, yakni unsur-unsur yang lainnya terus sampai 8 dan berulang sampai setiap periodenya, yakni terisi oleh 8 unsur. Tentu saja dengan massa atom yang sudah dimiliki oleh unsur tersebut berdasarkan percobaan Newlands. Nah, pada teori sistem periodik unsur John Newlands ini memiliki kelebihan. Yang pertama kelebihannya yakni diantaranya memperkenalkan konsep periodisitas, ya, pengulangan sifat yang menjadi kunci tabel periodik modern. Ya, tadi setiap 8 ya. Ini kalau ke samping ya, ke samping tiap ini, ke samping dari kiri ke kanan ini adalah periode. Nah, dari sinilah dimulai dikenal konsep periodisitas. Tetapi ada kekurangannya, yakni hanya berlaku akurat untuk unsur-unsur yang ringan saja. Pada unsur yang berat, kemiripan sifat menjadi dipaksakan. Ini adalah kekurangan daripada unsur ataupun hukum oktav dalam pengelompokan unsur. Lalu yang berikutnya teman-teman, yakni Dmitri Mendeleev tahun 1869. Ia kemudian mengembangkan kembali teori-teori sistem periodik unsur yang sebelum-sebelumnya sudah ada, yakni dengan cara menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Ia membuat tabel dengan lajur tegak, yakni golongan, dan lajur mendatar, yakni periode. Nah, ini adalah unsur yang tegak ataupun tabel lajur yang tegak dari atas ke bawah, ya. Vertikal ini adalah golongan, adapun periode yakni lajur yang mendatar. Nah, mendatar dari samping kanan ke kiri ini periode. Ya, periode. Nah, di antara periode-periode yang ada ataupun golongan-golongan yang ada yang sudah disusun oleh Mendeleev, ada golongan, ada unsur-unsur ataupun golongan atau periode yang masih terisi kosong. Karena ini masih mengalami pengembangan saat itu, ya, masih mengalami pengembangan bahwa ada di antara unsur-unsur ini ada unsur yang baru yang mungkin belum ditemukan, sehingga Mendeleev memberikan tabel kosong, ya, untuk memberikan kesempatan manakala ada unsur-unsur baru yang ditemukan yang memiliki nomor massa, ya, atau massa atomnya di antara atom-atom yang sudah terisi. Oleh karenanya
kelebihan daripada tabel periodik Mendeleev ini berani mengosongkan tempat untuk unsur yang belum ditemukan dan memprediksi sifatnya. Misal eka silikon yang terbukti akurat. Nah, kemudian kekurangannya terdapat anomali ya, di mana unsur dengan massa lebih besar ditempatkan sebelum yang lebih kecil ya, tellurium Te sebelum iodium demi mengejar kemiripan sifat. Nah, ini tellurium 128, kemudian iodium 127, harusnya iodium dulu ya, 127 baru 128. Tetapi ini dipaksakan demi mengejar kemiripan sifat antara iodium dengan unsur-unsur yang ada di dalam satu golongan. Baik. Lalu berikutnya, ini adalah konsep pengembangan di abad 20, yakni tahun 1913. Henry Moseley kembali menyempurnakan dari konsep-konsep sistem periodik atau pengelompokan unsur pada teori-teori sebelumnya, yakni Moseley menyempurnakan sistem Mendeleev melalui eksperimen sinar X. Ia menemukan bahwa sifat unsur adalah fungsi periodik dari nomor atom atau jumlah protonnya. Sehingga didapatilah sistem periodik modern seperti yang digambar ini, di mana ini adalah sistem periodik modern yang saat ini masih berlaku ya, di mana ada golongan-golongan di sana, lalu ada periode, ini ada golongan-golongan 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai 8A. Lalu kelompok B juga 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6, 8B. Juga ada logam-logam transisi di sana. Nah, ini untuk selanjutnya mengapa posisi 1A, 2A dihalangi ataupun dipotong ya oleh kelompok B dulu, baru berikutnya adalah kelompok 3A dan 1 sampai 8A. Nanti ini akan kita sama-sama identifikasi di pembahasan berikutnya. Nah, pengembangan Henry Moseley ini kelebihannya ya, ini menjelaskan anomali yang tadi ada di tabel Mendeleev. Mengapa Te diletakkan sebelum I dan menjadi dasar penyusun tabel periodik modern yang berlaku hingga saat ini, bahwa tadi sebelumnya Mendeleev menempatkan Te sebelum I, yang harusnya I dulu baru Te, ternyata bisa dipecahkan oleh Moseley. Ternyata sudah benar apa yang dilakukan Mendeleev, tetapi perlu pendukung-pendukung yang lainnya. Lalu hasil akhirnya tabel modern terdiri dari 7 periode atau baris dan 18 golongan atau kolom. Ya, ini ada 7 baris nih kalau dihitung ya, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 periode. Ini namanya ke samping, kanan kiri adalah periode. Adapun golongan ini, golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai kemudian di sini juga dari atas ke bawah ini adalah golongan, periode dan golongan. Adapun ada di sini di bagian bawah ini ada lantanida dan actinida. Ini sebenarnya berada pada golongan 6 untuk lantanida pada periode 6. Pada periode 6 dilihat di sini nomor atomnya 57 langsung ke 72. Kehilangan 58 sampai dengan 71. Nah, 58 sampai 71 ini ada di lantanida karena ini masing-masing sebelum mencapai dari La ke Hf ada unsur-unsur yang memiliki sifat hampir sama. Dan ini ada di lantanida yang dituliskan di bagian bawah. Lalu berikutnya juga di periode ke-7 ada dari 89 ke langsung 104. Nah, mana yang 90 sampai 103-nya ini ada di actinida. Ini pun sama di antara AC dengan RF. Ini ada unsur-unsur yang nomor atomnya itu atau sifat-sifatnya itu memiliki hampir kemiripan sifat, namun
masih ada perbedaan sedikit demi sedikit, sehingga terdapatlah di sini beberapa unsur penambahan dari 90 sampai 103 yang dituliskan di bawahnya ini aktinida. Baru berikutnya dilanjutkan ke periode 7 untuk unsur-unsur yang lainnya sesuai yang sudah ditemukan. Baik, untuk ringkasan evolusi SPU, jadi sebelum sampai dengan SPU sistem periodik unsur yang modern yang sudah sempurna yang kita pakai hingga saat ini dan belum ada tambahan-tambahan lagi yang menambahkan. Ini ada tingkat-tingkat perkembangan. Jadi semua ilmuwan ya yang menyusun sistem periodik unsur ini memiliki peran. Ya, di antaranya Lavoisier yang awal-awal sekali ya menjadi tonggak awal pengelompokan unsur, di mana Lavoisier awalnya hanya mengelompokkan unsur logam dengan non-logam, lalu berkembang oleh Dobereiner dengan konsep triade, lalu berkembang lagi oleh Newlands ya dengan konsep oktav atau periodisitas, lalu berkembang lagi Mendeleev. Nah, ini berdasarkan nomor massa dan juga prediksi letak-letak unsur, lalu dikembangkan lagi oleh Moseley ya, berdasarkan nomor atom modern sehingga menjadi sistem periodik unsur yang sehari-hari kita gunakan untuk pembelajaran kimia. Baik, yang kedua hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Pada pertemuan sebelumnya atau bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron yang SPDF. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Lalu konfigurasi elektron ini memiliki peran ya untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui sistem periodik unsur. Untuk apa saja? Biasanya untuk mengetahui suatu unsur berada dalam periode berapa dan juga golongan berapa. Tanpa melihat sistem periodik unsur kita bisa menebak ya dengan kita bisa mengkonfigurasikan elektron. Nah, konfigurasi elektron yakni alamat dari suatu unsur. Kita ulang. Alamat dari suatu unsur. Ia tidak hanya menggambarkan susunan elektron, tetapi secara langsung menentukan posisi unsur tersebut dalam sistem periodik unsur. Dengan mengetahui konfigurasi elektron, kita dapat memprediksi sifat kimia dan letak unsur tanpa melihat tabel periodik ya. Kemarin kita ingat ya cara mengkonfigurasi dengan aturan Aufbau seperti pada gambar di atas ini ya, urutan-urutannya, di mana dari konfigurasi elektron itu kita akan mengetahui apa? Mengetahui periode suatu unsur atau barisnya dan juga mengetahui golongan atau kolom. Di mana periode ini ditentukan kalau berdasarkan konfigurasi elektron nanti ditentukan oleh jumlah kulit elektron yang terisi, jumlah kulit terakhir. Jumlah kulitnya, lalu berikutnya cirinya atau indikatornya bilangan kuantum utama atau N ya. N. Lalu untuk golongan atau kolom ditentukan oleh elektron valensi. Dari konfigurasi elektron yang kita lakukan, kita mendapat elektron valensi ya, yakni elektron pada kulit terluar. Yakni cirinya atau indikatornya jumlah elektron pada subkulit terakhir. Di sini ada blok subkulit teman-teman semua, di mana tabel periodik terbagi menjadi 4 blok utama. Ini berdasarkan warna nanti ya. Untuk blok yang pertama yakni blok subkulit S dan P. Kalau kita mengkonfigurasi elektron, ada kalanya kita berhenti di kulit S, berhenti juga kalanya di kulit P. Nah, untuk yang berhenti pada kulit S dan P, yakni masuk ke dalam kelompok golongan utama. Lalu, apabila kita mengkonfigurasi elektron dan berhenti pada subkulit D, maka unsur tersebut masuk ke dalam kelompok golongan transisi, yakni golongan B. Lalu berikutnya, apabila kita mengkonfigurasi, lalu berikutnya adalah menemukan hasil konfigurasi kita itu sampai dengan subkulit F, maka kemungkinannya ia masuk kelompok lantanida atau aktinida.
Nah, contoh untuk golongan utama atau golongan A ini yang berhenti pada subkulit S dan subkulit P. Ini pada unsur-unsur yang berwarna hijau, berwarna biru dan juga berwarna hijau. Nah, di sini ini kelompok-kelompok unsur yang berwarna biru ini kalau kita konfigurasikan pasti berhenti di subkulit S. Ya, subkulit S. Yang hijau ya, ini juga sama. Ini pasti berhenti di kulit SP ya, kulit P. Ya, kulit S dan P. Jadi, yang berwarna biru dan berwarna hijau ini adalah masuk ke dalam kelompok golongan unsur utama atau golongan A. Ya, golongan 1A, 2A, lalu berikutnya 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai dengan 8A. Ini sesuai dengan elektron valensinya dan pasti berhenti di subkulit S dan P. Lalu berikutnya, untuk golongan transisi ini ada di tengah-tengah di bawah sini. Ya, ada di tengah-tengah di bawah sini. Ini adalah kelompok B. Golongan B ya, golongan 1B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Kenapa? Ini kalau dikonfigurasikan elektron, maka unsur-unsur ini akan berhenti pada subkulit D, sehingga unsur-unsur yang ketika dikonfigurasikan berhenti pada kulit D masuk ke dalam kelompok golongan transisi atau golongan B. Adapun berikutnya untuk yang lantanida aktinida berhenti di subkulit F. Nah, apabila kita konfigurasikan, dia akan berhenti di subkulit F. Ketika berhenti di subkulit F, maka unsur tersebut pasti adalah unsur yang kemungkinannya dua, antara lantanida ataupun aktinida. Jadi itu sederhananya hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Oleh karenanya kita jangan sampai lupa untuk cara mengkonfigurasikan elektron, karena nanti dari situ kita akan bisa mengetahui suatu unsur berada pada golongan apa dan juga periode berapa. Tentu saja ini aturan yang ini nih aturan Aufbau jangan sampai dilupakan. Mari kita uji ataupun kita coba sama-sama mengkonfigurasikan elektron. Lalu berikutnya kita menebak unsur tersebut berada di golongan apa dan juga periode berapa. Baik, teman-teman semua. Untuk menentukan golongan, ya ini tadi itu ada dua. Ada golongan utama dan golongan transisi. Walaupun tadi ada juga golongan yang lantanida, aktinida, cuman sangat jarang. Paling tidak kita bisa membedakan antara golongan A, golongan utama, dan golongan B, golongan transisi. Untuk golongan A, tadi sudah disampaikan, kalau konfigurasi elektron terakhirnya berada di subkulit S atau subkulit P. Yang kedua, aturannya adalah nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Jadi golongan itu berdasarkan jumlah elektron valensi yang berada pada subkulit S dan subkulit P. Nah, rumusnya N atau kulit atom subkulit S, lalu X di sini adalah elektron yang berada pada subkulit S. Kemudian yang berikutnya ini masuk golongan A ya, golongan A. Lalu kulit pada subkulit S memiliki misalkan 2 elektron. Lalu masih ada elektronnya, ya ini pada kulit berikutnya pada subkulit P ada elektron yang masih tersisa pada subkulit P. Maka ini untuk golongannya ya ini golongan 2 ditambah Y. 2 itu ya ini. Elektronnya 2 elektron ditambah Y-nya berapa? Kalau Y-nya 1 maka 3A. Nah, ini dijumlahkan untuk subkulit S. Maka elektron terakhir
di subkulit S. Apabila berhenti di sp, maka elektron yang ada di sp dijumlahkan dan dia masuk ke dalam kelompok golongan utama. Di mana apabila berhenti pada blok S saja, maka blok S bisa terisi 1 dan bisa terisi 2. Kalau terisi 1, maka masuk ke dalam kelompok logam alkali. Kalau terisi 2, yakni logam alkali tanah. Bila berhenti pada subkulit P atau blok P, maka kemungkinannya logam tersebut antara berhenti pada subkulit S dan SP, ya S ditambah P, maka unsur-unsur tersebut memungkinkan pada unsur-unsur yang sifatnya yakni logam, metaloid, pertengahan antara logam dan non-logam, lalu bisa juga termasuk kelompok non-logam. Baik teman-teman semua, untuk unsur-unsur yang berakhir di subkulit D, yakni masuk ke dalam golongan transisi B, di mana dengan rumus ini akan diketahui bahwa apabila subkulit atau unsur atau elektron sisanya yakni berhenti pada subkulit S dan D, maka nanti dilihat jumlah elektron yang ada pada kulit D, yakni kemungkinan yang beberapa, yakni diantaranya apabila jumlah elektron valensinya pada kulit S dan juga kulit D yakni 3 sampai dengan 7, maka masuk golongan 3B sampai dengan 7B. Apabila pada elektron valensinya yakni 8, 9, 10, maka masuk ke dalam kelompok 8B. Apabila dihasilkan konfigurasinya yakni 11 antara S dan D, maka ia masuk golongan 1B. Apabila 12 hasilnya elektron valensinya, maka golongannya berada pada golongan 2B. Contoh, natrium Na memiliki nomor atom 11, maka kalau kita konfigurasikan 2S2, 2S2, 2P6, 3S1. Maka dari 3S1 ini berhenti pada subkulit S dan pada kulit ketiga. Kulit ketiga ini menunjukkan periode. Ketiga ini, kulit ini dengan periode. Berarti Na berada di periode ketiga. Lalu untuk golongan ditentukan dari elektron valensi S di sini. Ya, kalau S elektron valensinya 1 berarti elektron valensinya 1 sehingga golongannya golongan 1A. 1A itu karena berhenti pada subkulit S, yakni golongan A atau golongan alkali. Maka unsur natrium ini berada di golongan 1A periode 3. Yang kedua, klorin. Klorin 17 ya, kita menggunakan penyingkatan dengan menggunakan unsur gas mulia yakni Ne sejumlah 10. Lalu lanjut lagi 3S2, 3P5. Lihat, perhatikan di sini berarti di subkulit P, maka dijumlahkan S ditambah P, ya, S ditambah P. Untuk periodenya berapa? Periodenya kita lihat di sini berhenti pada kulit ketiga, maka periode ketiga golongannya S tambah P, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti ia berada pada golongan 7A. Kenapa 7A? Karena berhenti pada subkulit S plus P, masuk golongan A, ya, golongan A. Jadi untuk unsur klorin periodenya periode 3, golongannya 7A. Contoh ketiga yakni scandium Sc 21. Nah, masuk ke mana dia? Kita konfigurasikan, kita menggunakan AR. AR itu untuk gas mulia yakni sebanyak 18 karena 21, lanjut lagi yakni 4S2 lalu 3D1. Ya, sebenarnya awalnya 4 dulu, 4S2 baru 3D1 karena kulit terakhirnya yakni 4 ya, maka boleh disusun berdasarkan kulit.
atomnya, bukan subkulit ya, kulitnya, yakni sehingga menjadi 3D1 4S2 atau diputar. Tadinya harusnya 3D1 yang ada di belakang, kemudian diputar menjadi penulisannya 3D1 baru 4S2. Baik. Maaf teman-teman. Baik. Oleh karenanya, karena kulit terakhir yang paling besar yakni kulit keempat, maka dia berada pada periode 4. Golongannya berapa? Nah, dia berhenti pada subkulit D. Nah, subkulit D itu masuk ke dalam golongan transisi atau golongan B. Nah, berapa jumlah elektronnya? 1 ditambah 2 atau 2 ditambah 1, yakni 3. Berarti untuk skandium Sc, yakni berada pada periode 4 golongan 3B. Golongan 3B periode 4 ini adalah logam transisi karena berhenti pada blok atau subkulit D. Ya, untuk menambah pengertian ataupun menambah pemahaman teman-teman semua dalam hal mengkonfigurasikan elektron, lalu kemudian mengaitkannya dengan hasil konfigurasi itu digunakan untuk mengetahui periode dan golongan suatu unsur itu berada, maka silakan teman-teman boleh klik link yang sudah disiapkan di materi di PDF tersebut, link YouTube tersebut untuk penjelasannya. Dan apabila sudah menyaksikan link tersebut dan sudah memahami, silakan teman-teman bisa kerjakan latihan ya, di mana latihan tersebut yakni unsur kuprum Cu dengan nomor atom 29 ya. Buatkan konfigurasi elektronnya, lalu tentukan Cu ini berada di golongan dan periode berapa. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur dan juga hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur, maka pembahasan ketiga yakni terkait dengan sifat-sifat keperiodikan yang dimiliki oleh unsur-unsur. Di mana sifat-sifat keperiodikan ini paling tidak ada 5 sifat yang akan kita bahas, yakni sifat jari-jari atomnya, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativan, dan sifat logam dan logam suatu unsur. Yang pertama, dalam satu periode atau dalam satu golongan, ya, karakter jari-jari atom suatu unsur, yakni jari-jari unsur itu, jari-jari atom itu adalah setengah jarak antara inti dua atom yang berikatan tunggal. Kalau atom kita ilustrasikannya bentuk lingkaran, maka di sini ada inti atom, ya, ada kulit atom. Maka ibaratnya dalam unsur ada kondisi-kondisi, ya, ada kalanya bagaimana jari-jari atom atau jari unsur dalam satu periode, atau bagaimana jari-jari unsur dalam satu golongan. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah ini misalkan golongan 1 ya, jari-jarinya semakin bawah semakin besar. Dari atas ke bawah jari-jari semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulit elektron bertambah. Nah, ini jaraknya, kalau kita hitung jarak misalkan ini setengah senti, bawah di 2 senti dan seterusnya, di 1,5 dan seterusnya, besar jari-jarinya lebih besar. Otomatis semakin ke bawah besar atomnya semakin besar, kulit semakin banyak.
kalau kita konfigurasi elektron ya, kok ini bisa sampai kalau H hanya sampai dengan kulit S, bisa lebih dari subkulit S, subkulit P, ya. Juga semakin bawah konfigurasinya juga semakin panjang, kan kulit atomnya bisa kita deteksi dengan cara konfigurasi juga bisa semakin banyak nomor atomnya, konfigurasinya semakin banyak panjang, menunjukkan ketebalan atom ya, atau kulit atom yang mengelilingi. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil karena muatan inti efektif bertambah. Menarik ikat valensi lebih kuat. Valensinya dari kiri ke kanan kecil, karena muatan inti efektif bertambah. Sifat jari-jari atom dari atas ke bawah atau dalam satu golongan jadi semakin besar, dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Kedua, energi ionisasi, yakni energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam gas. Ya. Untuk ionisasi, untuk melepaskan, sehingga yang awalnya satu unsur atom itu netral, dia berubah menjadi ion. Jadi plus kah ataukah menjadi min. Ini ada kecenderungan atau kecenderungan itu. Atau unsur punya kecenderungan itu. Yakni bagaimana dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya yakni semakin kecil, ya. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena elektron valensi semakin jauh dari inti jari-jari yang besar, sehingga lebih mudah dilepaskan. Kemudian dalam satu periode misalkan ini, satu periode dia dari kiri ke kanan semakin besar karena muatan inti efektif semakin kuat menarik elektron, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin besar. Dan berikutnya afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dilepaskan ketika sebuah atom netral dalam wujud gas menerima satu elektron menjadi ion negatif. Ya. Gimana karakternya dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil atau kurang negatif. Ke bawah kurang negatif karena tarikan inti terhadap elektron tambahan semakin lemah. Jadi jarinya tadi besar ya. Dan dalam satu periode, ya ini dari kiri ke kanan, dengan tanda panahnya dari kiri ke kanan, yakni afinitas elektronnya semakin besar. Afinitas elektron semakin besar atau lebih negatif. Jadi makin ke kanan makin negatif. Makin ke kanan makin negatif sampai golongan 7A. Karena muatan inti efektif kuat sehingga atom lebih mudah menarik elektron dan melepaskan energi dari atas. Sekali lagi untuk afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil, afinitas elektron dari kiri ke kanan ya semakin besar atau lebih negatif. Kemudian ke elektronegativan, yakni kemampuan suatu atom dalam molekul untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arahnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ke elektronegativan semakin kecil karena elektron ikatan semakin jauh dari inti, efek perisai kuat. Kemudian dari kiri ke kanan, ke elektronegatifan semakin besar karena muatan inti efektif yang lebih besar menarik elektron ikatan dengan kuat. Catatannya, yakni unsur paling elektronegatif adalah fluor. Gas mulia umumnya diabaikan. Jadi
Ya, unsur yang paling negatif ini memiliki sifat keelonegatifan. Sekali lagi untuk keelonegatifan dari atas ke bawah dia semakin kecil, untuk dari kiri ke kanan dia semakin besar. Nah, lalu berikutnya sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan, sifat logam dari atas ke bawah semakin bertambah. Ya, semakin bertambah sifat logam, kemudian dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Ini sifat logam yakni kecenderungan melepas elektron membentuk kation. Sifat ini bertambah ke bawah dan berkurang ke kanan. Semakin ke bawah semakin besar sifat logamnya, kemudian dari satu periode dari kiri ke kanan dia semakin berkurang. Kebalikan, sifat non-logam kecenderungan menangkap elektron atau membentuk anion. Sifat ini berkurang ke bawah, semakin berkurang untuk bisa menangkap elektron. Kemudian dari kiri ke kanan dia semakin bertambah sifat non-logam. Jadi semakin ke sini sifatnya non-logam. Nah, logam non-logam itu apa sih teman-teman semua? Bahwa unsur logam itu kalau kita sederhanakan bahasanya, yakni unsurnya itu padat. Ya, unsur-unsur yang padat. Ya, adapun untuk non-logam, yakni unsur-unsurnya itu kalau wujud aslinya itu yakni antara zat padat namun semakin lemah pada kepadatannya, ya. Kemudian bisa juga zat cair, juga bisa juga wujud gas. Nah, ini untuk logam wujudnya padat kecuali raksa. Ya, raksa walaupun cairan tapi dia masuknya logam. Kemudian yang namanya benda padat, ya, pasti dia bersifat kuat dan juga dapat ditempa. Dapat ditempa itu dapat dapat ditempa, dipukul gitu ya. Kemudian yang ketiga dapat mengantarkan listrik dan panas, bersifat konduktor. Kemudian beda dengan unsur non-logam, yakni dapat berwujud padat namun kepadatannya berkurang dari unsur logam pada umumnya, lebih rendah. Lalu bisa juga unsur non-logam itu cair bentuknya dan juga dalam bentuk gas. Kemudian bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Namanya benda yang tidak cair, ya, sifatnya itu rapuh atau tidak dapat ditempa. Lalu yang ketiga, tidak dapat mengantarkan listrik dan panas, yakni isolator, kecuali grafit. Nah, ini kalau di tabel ya teman-teman, benda-benda atau unsur-unsur logam itu yang diberi warna oranye. Nah, ini adalah unsur-unsur logam. Kita bentuknya itu padat. Unsur-unsur logam bentuknya ini padat, teman-teman. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang tidak logam, tidak juga cair, ya. Tidak juga non-logam, tengah-tengah antara logam dengan logam. Ini yang berwarna biru. Namanya metaloid. Nah, metaloid ini warna biru. Dia ini memiliki sifat pertengahan. Lalu ada unsur-unsur yang non-logam. Dia biasanya berbentuk gas. Ini yang berwarna hijau. Nah, warna hijau nih, ya. Warna hijau itu adalah unsur-unsur non-logam. Lalu berikutnya terakhir adalah unsur gas mulia, tentu saja berbentuk gas. Nah, ini adalah di golongan 8A, ini golongan gas mulia. Ya, pernah kita pelajari bahwa gas mulia ini disebut unsur-unsur ini masuk ke dalam gas mulia dikarenakan unsur-unsur ini memiliki konfigurasi yang stabil. Baik,
Terakhir teman-teman rangkuman tren sifat keperodikan, yakni jari-jari atom, ionisasi, aplikasi elektron, keaktifan, dan juga sifat logam. Ya, ini rangkumannya kurang lebih. Ya, jari-jari atom makin satu golongan makin dari atas ke bawah makin bertambah, satu periode dari kiri ke kanan berkurang. Energi ionisasi dan dalam satu golongan dari atas ke bawah berkurang makin kecil. Kemudian dalam satu periode semakin besar atau bertambah. Afinitas elektron dalam satu golongan cenderung berkurang, dalam satu periode cenderung bertambah. Kemudian elektronegatifan dari atas ke bawah satu golongan semakin berkurang, kemudian dalam satu periode kiri ke kanan semakin bertambah. Sifat logam dalam satu golongan bertambah, dalam satu periode semakin berkurang. Ini adalah rangkuman untuk sifat keperiodikan unsur. Baik, demikian teman-teman yang dapat disampaikan untuk rangkuman materi tentang sifat keperiodikan unsur. Lalu berikutnya juga sejarah perkembangan serta hubungan antara konfigurasi elektron dengan sifat periodik unsur. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pemahaman kita tentang perkembangan ataupun tentang sifat-sifat sistem periodik unsur. Untuk selanjutnya nanti akan ada sedikit ulangan harian melalui Google Form yang akan dibagikan. Selamat mengerjakan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Dan silahkan jangan lupa untuk mencari referensi tambahan yang lain agar semakin mengerti, baik penjelasan melalui video-video YouTube ataupun membaca buku-buku yang sudah dimiliki terkait dengan pembahasan yang telah kita bahas, baik konfigurasi elektron maupun sistem periodik unsur. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.